Halo guys, kali ini aku mau ngajarin dan ngasih tahu kalian tentang apa sih SPLTV itu. Nah, secara garis besar, SPLTV yang merupakan singkatan dari sistem persamaan linear 3 variabel itu bentuk perluasan dari sistem persamaan linear 2 variabel atau SPLDV. Kalian pasti udah belajar SPLDV kan waktu SMP? Nah, di SMA ini kita nggak cuma belajar dengan 2 variabel, melainkan dengan 3 variabel loh. Jadi nggak cuma X sama Y doang. Kali ini ada tambahan satu variabel lagi, yaitu Z. Nah, nyamain dengan 3 variabel, jadi persamaan SPLTV juga ada 3. Yang lalu menjadikan bentuk umum SPLTV adalah AX tambah BY tambah CZ sama dengan D. Dengan A, B, C, dan D bilangan real, A disebut sebagai koefisien variabel X, B disebut sebagai koefisien variabel Y, dan C disebut sebagai koefisien variabel Z. Lalu, D-nya ini adalah konstanta. Nah, kalian pasti penasaran kan gimana cara kerjanya? Yuk, kita langsung lanjut aja ke contoh soalnya. Nah, ini dia contoh soalnya. Dan kali ini aku juga mau ngejelasin gimana sih cara ngerjain SPLTV. Nah, cara pengerjaan SPLTV itu ada 2 cara, yaitu dengan cara substitusi dan eliminasi. Kalau gitu, aku bakal jelasin dulu gimana cara kerja substitusi. Kalau ditanya substitusi itu apa sih? Kalau dalam KBBI, substitusi artinya adalah pengganti. Namun kalau dalam matematika, substitusi adalah metode untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan cara mengganti nilai atau ekspresi dari salah satu variabel dengan variabel yang lain. Nah, ini udah aku salin lagi nih pertanyaannya, langsung kita kerjain aja yuk. Lalu ini bakal kita namain jadi persamaan 1, kedua, dan ketiga ya. Setelah itu kita cari persamaan yang paling mudah untuk disubstitusiin. Kalau dari saran aku, kita pilih persamaan yang terdapat variabel paling kecil dan bernilai positif. Nah, dari situ mungkin kita dapat ya persamaan yang ketiga. Lalu kita langsung aja nih tarik ke bawah. Setelah itu kita cari variabel mana yang paling mudah untuk dijadikan substitusi. Nah, mungkin dari kelihatannya aja kita udah tahu ya, paling mudah itu adalah Y positif. Lalu kita pindahin lah variabel-variabel lain kecuali Y ke ruas kanan. Karena sudah pindah ruas, maka persamaannya akan berubah menjadi Y sama dengan min 2 plus 2Z min 5X. Nah, sekarang kita udah tahu ya, kalau Y sama dengan min 2 plus 2Z min 5X. Nah, lalu selanjutnya kita akan aplikasikan ini ke persamaan-persamaan yang lain. Kalau gitu, ayo kita mulai dengan persamaan pertama. Persamaan pertama itu adalah 2X plus 2Y plus 3Z sama dengan 23. Nah, tadi kan kita sudah dapat ya, kalau Y sama dengan min 2 plus 2Z min 5X. Nah, dari situ kita tinggal ganti Y-nya menjadi seperti itu. Lalu persamaannya akan berubah menjadi 2X plus 2 buka kurung min 2 plus 2Z min 5X tutup kurung plus 3Z sama dengan 23. Setelah itu kita tinggal kaliin pelangi deh. 2-nya sama min 2 plus 2Z min 5X. Nah, dari situ persamaannya berubah lagi nih. Jadi 2X min 4 plus 4Z min 10X plus 3Z sama dengan 23. Lalu kita tinggal operasiin variabel-variabel yang sama, kayak 2X sama min 10X, lalu 4Z dengan 3Z. Dari situ tentu dong persamaannya berubah lagi menjadi min 8X min 4 plus 7Z sama dengan 23. Lalu karena min 4 adalah konstanta, otomatis maka kita akan pindah ruaskan min 4 ke sisi kanan. Lalu jadilah min 8X plus 7Z sama dengan 23 plus 4 yang hasilnya menjadi 27. Nah, ini kita jadikan persamaan pertama. Terus ayo kita lanjut nih ke persamaan kedua. Sama kayak yang sebelumnya, kita bakal ganti Y menjadi min 2 plus 2Z min 5X. Tapi kan kali ini nggak ada ya angka sebelum Y selain min. Maka dari itu kita akan kali pelangiin minnya ke min 2
plus 2Z min 5X. Maka akan menjadi 3X plus 2 min 2Z plus 5X plus 3Z sama dengan 15. Sama kayak yang tadi, kita tinggal operasiin variabel-variabel yang sama, kayak 3X dengan 5X dan 3Z dengan min 2Z. Nah, lalu ini akan menjadi 8X plus 2 min plus Z sama dengan 15. Nah, karena plus 2 ini adalah konstanta, sama kayak yang tadi, kita akan pindah ruas ke kanan. Lalu persamaannya akan menjadi 8X plus Z sama dengan 15 min 2, yang akhirnya 15 min 2 sama dengan 13. Lalu ini akan kita jadikan persamaan kedua. Nah, kita udah dapet nih persamaan pertama dan kedua yang baru. Lalu bakal kita apain ya? Nah, persamaan-persamaan ini bakal kita eliminasi kayak SPLDV aja, karena persamaan-persamaan ini cuma tinggal 2 variabel. Nah, ini tinggal kita operasiin aja deh. Tapi kalau kalian suka bingung, ini tuh ditambah atau dikurang, kalian lihat ya tandanya. Kalau tandanya berbeda, itu artinya bakal ditambah. Tapi kalau tandanya sama, itu akan dikurang. Lalu langsung kita coret aja nih 8X-nya. Yang lalu akan menjadi 8Z sama dengan 40. Lalu 8-nya bakal kita taruh ke bawah nih, taruh ke bawah 40. Yang akan menjadi Z sama dengan 40 per 8 atau 40 bagi 8. Nah, 40 bagi 8 ini kan 5 ya. Berarti Z sama dengan 5. Tapi nggak sampai situ doang. Kita juga masih harus nyari X sama Y-nya loh. Selanjutnya kita harus nyari variabel lain selain variabel yang udah ketemu di persamaan yang udah tinggal 2 variabel atau persamaan yang baru. Nah, di sini selain Z kan ada X yang di persamaan yang baru ya. Makanya kita cari X-nya dulu. Nah, aku di sini pilih persamaan yang kedua, yang akan jadi 8X tambah Z sama dengan 13. Tadi kan kita udah tahu ya, kalau Z itu sama dengan 5. Makanya kita ganti Z-nya jadi 5. Makanya jadi 8X tambah 5 sama dengan 13. Lalu kita pindahin dah tuh 5-nya ke ruas kanan. Dari situ kita dapat 8X sama dengan 13 min 5. Yang lalu akan menjadi 8X sama dengan 8. Nah, kita pindahin lagi deh tuh 8X. 8-nya kita pindahin ke bawah 8. Kita pindahin ke ruas kanan. Yang akan menjadi X sama dengan 8 per 8 atau 8 bagi 8. 8 bagi 8 sendiri itu adalah 1. Makanya X sama dengan 1. Nah, kalau gitu cari Y-nya gimana nih? Nah, cari Y-nya itu pakai persamaan yang ada 3 variabel. Karena di persamaan yang baru, Y itu nggak ada. Maka kita pakai persamaan yang lama. Di sini aku pakai persamaan yang nomor 3 ya. Jadi 5X plus Y min 2Z sama dengan min 2. Nah, dari sini kita kan tahu ya, kalau X tuh sama dengan 1 dan Z sama dengan 5. Maka dari itu persamaannya akan berubah menjadi 5 kali 1 tambah Y min 2 kali 5 sama dengan min 2. Nah, 5 kali 1 sendiri itu kan adalah 5 ya. Nah, lalu min 2 dikali 5 adalah min 10. Makanya persamaannya akan berubah menjadi 5 plus Y min 10 sama dengan min 2. Nah, dari situ 5-nya sama 10-nya tinggal kita pindahin deh ke ruas kanan. Lalu akan menjadi Y sama dengan min 2 min 5 plus 10. Nah, kita operasiin dulu deh min 2 sama min 5-nya. Jadi min 7. Nah, berarti jadi Y sama dengan min 7 plus 10. Min 7 plus 10 itu sama dengan 10 min 7. 10 min 7 sendiri itu adalah 3. Maka dari itu Y-nya sama dengan 3. Sekian penjelasan aku dari metode substitusi. Lalu kita bakal lanjut ke metode eliminasi ya. Nah, ini aku pakai soal yang sama ya.
karena buat buktiin ke kalian bahwa pakai kedua metode pun akan ngasilin hasil yang sama. Kalau metode eliminasi itu apa sih? Metode eliminasi adalah metode menyelesaikan persamaan dengan menghilangkan salah satu variabel yang ada, kayak yang kita pakai di cara substitusi tadi yang di akhir pada persamaan yang baru. Ya udah yuk, daripada lama-lama langsung kita kerjain aja yuk. Nah, sama kayak substitusi, kita bakal namain ini jadi persamaan 1, kedua, dan ketiga. Nah, untuk metode eliminasi, kita bakal milih satu persamaan yang menurut kamu bakal gampang dieliminasi. Nah, kalau menurut aku sendiri, aku bakal milih persamaan 3 kayak yang di substitusi tadi untuk dipakai pada metode eliminasi kali ini. Ini langsung aja kali ya kita tarik ke bawah persamaan ketiga. Nah, langsung aja nih kita eliminasi persamaan ketiga dan ke-1. Persamaan ketiga tadi adalah 5x plus y min 2z sama dengan min 2. Kalau persamaan ke-1, 2x plus 2y plus 3z sama dengan 23. Karena di sini nggak ada variabel yang koefisiennya sama, maka dari itu kita harus milih satu variabel buat kita samain koefisiennya lalu kita eliminasi. Dari sini aku milih variabel y untuk disamain koefisiennya, karena kebetulan y merupakan variabel yang paling simpel untuk disamakan koefisiennya. Maka dari itu, aku akan kalikan persamaan ketiga dengan kali 2, lalu persamaan pertama dengan kali 1 untuk menyamakan koefisien dari y. Karena pertama-tama kita tuh harus cari KPK-nya dari kedua angka tersebut, karena sebenarnya kan di persamaan ketiga sebelum y itu ada angka 1 di depannya, cuman tidak ditulis. Maka dari itu aku simpulkan KPK dari 1 dan 2 itu adalah 2. Makanya aku kalikan persamaan ketiga dengan kali 2, lalu akan menjadi 10x plus 2y min 4z sama dengan min 4 untuk persamaan ketiga. Dan untuk persamaan pertama, 2x plus 2y plus 3z sama dengan 23. Nah, kayak yang aku bilang tadi, kalau kayak gini operasinya akan di min, karena kita akan menghilangkan y yang tandanya adalah plus-plus. Lalu akan menjadi 8x min 7z. Tapi kalau kalian bingung dan gak tahu gimana min 7z, tapi kalau kalian bingung cara operasi ini gimana, kalian bisa jabarin kayak gini. Kayak min 4z min tanda kurung plus 3z sama dengan, nah kalau kayak gini kan berarti jelas. Jadi kalau plus ketemu min itu sama dengan min. Jadi min 4z min 3z sama dengan min 7z. Nah, terus lagi nih saya jabarin lagi. Min 4 sama min 23 yang hasilnya adalah min 27. Nah, lalu ini akan menjadi persamaan pertama. Ayo yuk kita lanjut ke persamaan ketiga dan kedua. Ayo kita eliminasi mereka. Nah, persamaan ketiga tadi kan 5x plus y min 2z sama dengan min 2. Nah, kalau persamaan kedua 3x min y plus 3z sama dengan 15. Nah, kalau tadi kalian udah ngeeliminasi y, kalian harus konsisten ngeeliminasi y juga. Karena nggak bisa kalau misal tadi kalian ngeeliminasi y terus kalian mau ngeeliminasi z, itu nggak bisa. Jadi kalian harus konsisten ngeeliminasi y. Nah, karena kebetulan ini koefisiennya sama, jadi y-nya tinggal kalian operasiin deh. Kayak yang aku bilang tadi, kalau tandanya beda ditambah. Karena coba aja nih kalian jabarin kayak y plus min y. Nah, dari situ pasti udah ketahuan dong kalau plus ketemu min sama dengan min. Jadi y min y sama dengan 0. Makanya kalau tandanya beda, kita jumlahin. Nah, dari situ kita tahu kalau hasilnya 8x plus z sama dengan 13. Nah, ini bakal jadi persamaan kedua. Langsung aja nih kita eliminasi lagi SPLDV-nya. Tadi dengan persamaan pertama 8x min 7z sama dengan min 27. Lalu persamaan kedua 8x plus z sama dengan 13. Nah, ini kan koefisiennya kebetulan x-nya sama ya, 8
dengan 8. Nah, makanya langsung aja kita kurangin. Nah, akan menjadi hasil min 8Z sama dengan min 40. Nah, lalu tinggal kita coret aja nih minnya karena mereka berdua sama-sama min. Nah, lalu kita pindahin 8 dari Z-nya ini ke ruas kanan. Kita pindahin ke bawah 40 menjadi 40/8 atau 40 kali 8. Maka dari itu Z sama dengan 5. Nah, untuk cari variabel yang lain, kalian tinggal lakuin hal yang sama kayak di substitusi tadi. Mungkin segitu aja penjelasan aku untuk metode eliminasi. Nah, maka dari itu selesailah materi SPLTV kita kali ini. Semoga kalian ngerti ya. Dadah, see you next time.